Halo Sobat Lentera, senang sekali saya Riki Kurniawan kembali hadir untuk menyapa Anda di Suara Rakyat, Suara Perubahan. Dan hari ini kita akan membahas mengenai pro kontra rencana dari Pemkot Surabaya yang akan hutang 5,6 triliun. Karena kita tahu bahwa sempat beredar isu bahwa Pemkot Surabaya memang dalam waktu dekat akan berencana mengambil pinjaman sebesar 5,6 triliun rupiah. Dan dana ini nantinya akan berasal dari 3 lembaga, yakni PT Sarana Multi Infrastruktur, Bank Jatim, dan juga Bank Mandiri. Pemkot Surabaya juga akan memastikan pinjaman ini akan lunas dalam waktu 5 tahun. Dana pinjaman ini juga digunakan untuk penanganan kemiskinan dan juga penuntasan proyek-proyek infrastruktur. Lantas bagaimana Komisi A DPRD Kota Surabaya untuk menyikapi hal ini? Sudah bersama dengan saya, Bapak Cahyo Siswautomo, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cahyo. Hari ini Pak Cahyo kita akan membahas mengenai rencana Pemkot Surabaya yang akan hutang ini 5,6 triliun. Angkanya fantastis Pak Cahyo. Ya, besar. Besar sekali, tapi kalau dari Komisi A sendiri, bagaimana Pak menilai urgensi dari rencana Pemkot Surabaya sendiri? Ya, urgensi berhutang itu secara umum kita harus tahu keberuntukannya untuk apa. Kemudian semendesak apa kemudian berhutang. Maka sebelum saya jawab lebih jauh, perlu kami sampaikan bahwa sebelumnya terkait hal ini, ya per hari ini kita syuting itu, pemerintah Kota Surabaya itu belum menyampaikan usulannya, belum menyampaikan rencananya kepada DPRD Surabaya terlebih dahulu, sehingga pembahasan yang menyangkut hutang tadi, karena menyangkut APBD, menyangkut hajat hidupnya warga Surabaya ini, itu belum bisa dibahas secara resmi. Kalau nanti sudah masuk, nah itu kita bisa bahas resmi berdasarkan kemampuan fiskal Kota Surabaya, PAD-nya, dan kita pun setelah dokumen itu masuk kita bisa merespon secara resmi terkait itu. Nah, terkait dengan urgensinya, tentu kalau disebut urgensi ya urgent, kemudian kalau kemudian yang dituju itu adalah percepatan atau akselerasi outcome, yaitu outcome PAD yang kemudian bisa lebih cepat lagi gitu ya Surabaya. Dan tentu saja itu harus kita betul-betul kaji dengan baik. Maka dari itu saya ulang lagi, kita tunggu dokumennya, kita tunggu rencana pemerintah Kota Surabaya itu sampai ke DPRD Surabaya. Sehingga kita tahu betul, oh ini urgent yang sangat mendesak, urgent yang mendesak saja, atau bahkan tidak urgent. Gitu ya. Tapi memang penting kalau kita sebut pembangunan itu, pasti penting pembangunan itu. Cuman masalah urgent tidaknya yang perlu kita kaji bersama di DPRD Surabaya. Sempat dikatakan Pak Cahyo tadi bahwa DPRD Kota Surabaya sendiri belum menerima dokumen secara resmi. Itu artinya belum bisa menyetujui atau tidak menyetujui. Belum bisa menyetujui atau tidak menyetujui. Tapi untuk mekanisme pengajuan sendiri sebenarnya kalau untuk mungkin orang-orang di rumah, pemirsa di rumah juga perlu tahu begitu mekanisme pengajuannya itu seperti apa Pak Cahyo, secara gampangnya begitu. Biasanya pemerintah Kota Surabaya itu melakukan bersurat ke DPRD Surabaya untuk membahas hal tertentu, misalnya terkait dengan rekomendasi yang harus diputuskan bersama DPRD Surabaya, gitu ya, termasuk juga raperda, rancangan perda yang kemudian nanti jadi payung hukum kebijakan pemerintah Kota Surabaya yang harus sepersetujuan dari rakyat, dalam hal ini diwakili oleh anggota DPRD Surabaya. Itu bersurat dulu, kemudian masuk ke pimpinan kemudian dibahas di Banmus untuk kemudian didiseminasi atau ditindaklanjut oleh pansus atau komisi atau badan. Nah, itu dibicarakan di Banmus. Nah, setelah itu dilakukan pembicaraan, sesuai itu baru kemudian diproses, apakah kemudian diparipurnakan gitu ya, kalau sudah selesai prosesnya, kemudian diteruskan ditindaklanjuti oleh pansus ataupun komisi ataupun badan yang sesuai dengan isunya, gitu ya. Dalam hal ini kalau misalnya itu terkait dengan hutang, misalnya bisa cukup dibicarakan di Komisi B, atau kemudian nanti kalau terbit perda berarti harus bentuknya raperda, itu harus dibicarakan di Pansus, atau mungkin ke BPP dulu untuk kemudian dimatangkan gitu ya, atau kemudian cukup dibahas gitu ya di Banggar dan TAPD. Nah, itu kan kita belum tahu. Sekali lagi,
maka ketika dokumennya atau usulan dari pemerintah Kota Surabaya itu rencana berhutangnya itu resmi masuk di DPRD Surabaya, maka DPRD Surabaya kami juga sebagai anggota dapat bersikap jelas ini mau kemana, dibawa kemana, apakah pansus, apakah cukup komisi atau dibahas di badan, atau mungkin mekanisme yang lainnya sesuai dengan peraturan ataupun tatib dari DPRD Surabaya sendiri. Pak Cahyo, kalau kita berandai-andai misalnya nanti ini disetujui ke depannya, ini kan angka yang sangat fantastis. Ya. Pak Cahyo, 5,6 triliun. Nah, Komisi A sendiri sebagai fungsi pengawasan dari perencanaan anggaran daerah sendiri untuk memastikan bahwa anggaran ini tidak bocor kemana-mana atau mungkin tidak disalahgunakan dalam artian dikorupsi begitu Pak Cahyo. Ya. Apa yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Komisi A? Ya, kami di DPRD Surabaya itu memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kami akan pastikan bahwa setiap rencana penggunaan dana, termasuk dana pinjaman yang nanti akan diusulkan, gitu ya, oleh pemerintah Kota Surabaya harus melalui proses perencanaan yang transparan dan akuntabel. Kami akan minta pemerintah Kota Surabaya untuk menyusun dan mempresentasikan rencana detail penggunaan dana tersebut, termasuk analisis manfaat dan dampaknya bagi masyarakat. Proyek-proyek yang diusulkan juga itu harus memiliki skala prioritas yang jelas dan punya dampak langsung atau punya manfaat langsung bagi warga Surabaya. Kami akan pastikan bahwa tiap rencana penggunaan dana pinjaman itu harus melalui proses-proses yang jelas. Kami akan minta menyusun dengan baik. Maka dari itu kami akan melakukan pengawasan dengan ketat terhadap pelaksanaan proyek untuk memastikan, termasuk juga dalam melaksanakan proyeknya itu untuk memastikan bahwa anggaran pinjaman yang digunakan tadi itu digunakan secara efektif dan efisien. Baik Pak Cahyo, dan memang rencana pinjaman ini kan tentu kalau dilihat dari angkanya yang begitu fantastis, otomatis akan sedikit banyak akan berdampak dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, Pak Cahyo. Nah, hal-hal seperti ini mungkin yang ditakutkan oleh masyarakat nantinya, apakah akan ada kenaikan retribusi atau kenaikan pajak. Nah ini ketika pemberitaan ini muncul tentu ketakutan masyarakat akan hal itu semakin besar begitu Pak Cahyo. Nah, menanggapi hal ini seperti apa Pak Cahyo? Jadi kami menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengambilan keputusan terkait hutang atau pinjaman daerah. Kami akan minta pemerintah Kota Surabaya menyampaikan proyeksi kemampuan keuangan daerah, kemampuan fiskal pemerintah Kota Surabaya itu seperti apa, termasuk skema pembayarannya nanti, seperti termasuk juga interest rate-nya atau bunganya itu berapa. Hal ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang pinjaman daerah, yang mengharuskan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kota Surabaya, mempertimbangkan kemampuan keuangan dan risiko yang mungkin timbul sebelum melakukan pinjaman. Kami juga akan pastikan bahwa pembayaran kembali pinjaman itu tidak mengganggu alokasi anggaran untuk program-program prioritas lainnya. Nah, berdasarkan perhitungan misalnya, kalau saya baca rilisnya Humas Pemkot itu ada pinjaman 5,6 triliun misalnya, sekali lagi ya, sekali lagi misalnya, kan dokumennya belum masuk nih. Betul. Misalnya dengan interest rate atau bunga 4% selama 5 tahun, itu kalau tidak salah hitung, Pemkot itu harus membayar 1,26 triliun per tahun. Maka total pembayaran 2029 sampai tahun 2029 itu akan mencapai 6,29 triliun dengan total bunga selama 5 tahun itu, gitu ya, 689,56 miliar. Yang bunganya saja ini sebenarnya bisa membangun infrastruktur lainnya sebenarnya. Ataupun untuk kepentingan warga Surabaya yang lainnya. Nah, beban angsuran tahunan itu setara 21-22% pendapatan pajak daerah, sekitar 10,2% dari total APBD. Maka kalau kita kembali lagi sesuai dengan peraturan, sesuai dengan PP nomor 1 tahun 2024, itu mensyaratkan bahwa rasio kemampuan membayar hutang minimal itu adalah 2,5 kali dari beban cicilan tahunan. Dengan PAD hari ini misalnya 5,8 triliun, angka ini masih sebenarnya memenuhi syarat. Tetapi resikonya cukup tinggi, karena cukup ketat tadi 20-21% dari APBD. Karena cicilan ini akan mengurangi, ketika itu ketat maka akan mengurangi fleksibilitas APBD dalam membiayai kebutuhan lainnya.
maka harus kita pastikan proyeksi APBD 2025 sampai 2029 ini. Karena angsurannya cukup besar dan punya resiko mengurangi anggaran, terutama jangan sampai mengurangi anggaran di program pelayanan publik. Nah, apabila kemudian PAD-nya tidak sesuai target. Baik Pak Cahyo, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita mengenai pro kontra wacana dari Pemkot Surabaya ini, dan Sobat Lentera jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan. Sobat Lentera, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan. Masih bersama dengan saya, Pak Cahyo Siswautomo, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya. Kita masih lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai pro kontra yang terjadi, Pak Cahyo. Ada pro, ada kontra di setiap statement yang keluar, begitu. Apalagi dari pemerintah kota, begitu ya. Nah, dari pihak yang pro sendiri mungkin ini untuk mempercepat pembangunan, sementara yang kontra, loh ini akan menjadi beban bagi keuangan daerah begitu untuk jangka waktu ke depan. Nah, mengatasi pro kontra ini Pak Cahyo, karena
fungsi dari Komisi A sekali lagi adalah fungsi pengawasan untuk setiap anggaran daerah begitu. Seperti apa Pak Cahyo menanggapi pro kontra yang terjadi? Ya, yang pertama saya ulangi lagi di segmen sebelumnya bahwa kita dalam diskusi ini, dialog ini bukan pada pembahasan setuju dan tidak setuju ya. Tapi kalau pro kontra ya sudah sewajarnya ada pro kontra terhadap suatu kebijakan. Nah, kami memahami kedua perspektif tersebut, baik yang pro maupun yang kontra. Nah, di satu sisi memang kita gitu ya, warga Surabaya dan tentunya pemerintah Kota Surabaya itu membutuhkan akselerasi pembangunan infrastruktur yang memang penting untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup masyarakat. Ya, itu perlu ketika Surabaya ini kota dunia gitu ya, masuk bagian kota dunia yang kemudian beberapa prestasinya itu sudah mentok-mentok ya di tingkat nasional, maksudnya juara satu yang terbaik terus di tingkat nasional, maka itu perlu ada peningkatan daya saing dan kualitas hidup masyarakat yang baik. Namun yang perlu kita perhatikan di sisi lain kita harus pastikan bahwa sekali lagi langkah tersebut jangan sampai membebani keuangan daerah secara berlebihan, terutama nanti di masa depan. Oleh karena itu sekali lagi kita perlu kajian mendalam dan analisis resiko yang komprehensif sebelum mengambil keputusan. Kami akan pastikan setiap keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip kehati-hatian, keberlanjutan fiskal, dan tentu saja sesuai dengan peraturan pemerintah ataupun peraturan-peraturan daerah payung hukum lainnya. Dan ini pun juga terjadi perdebatan di tengah kondisi saat ini Pak Cahyo, di mana Presiden Prabowo Subianto juga menginstruksikan untuk berhemat begitu ya, dan ini rasanya menjadi sebuah hal yang diperdebatkan karena di satu sisi bilang berhemat, di satu sisi akan berhutang dengan angka yang fantastis begitu. Nah, sebenarnya kalau untuk berhutang sendiri, kalau dari kacamata Pak Cahyo sendiri menilai apakah ini sebuah keputusan yang tepat begitu untuk melihat situasi Surabaya saat ini, Pak Cahyo? Ya, yang pakai kacamata jenengan saya nggak pakai. Betul. Ya, sekali lagi tepat endaknya menurut saya perlu menunggu usulan pemerintah Kota Surabaya itu untuk berhutang itu resmi masuk ke DPRD Surabaya, karena saya anggota DPRD, maka saya perlu menunggu itu tentang ketepatannya. Kalau kita bicara secara umum, orang yang berhutang itu pasti ada kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang urgenkah, mendesakkah berhutang begitu. Seberapa mendesakkah kalau itu memang mendesak? Sangat mendesak saja, atau bahkan tidak mendesak ternyata. Maka itu perlu dikaji. Nah, itu yang kemudian saya perlu usulannya Pemkot ini masuk dulu untuk kemudian berhutang. Alasannya apa? Oh, ketika kita baca, oh ternyata mendesak. Kalau gitu, monggo direncanakan seberapa besar. Nah, kita juga awasi besarannya berapa. Tapi kalau kemudian kita juga belum tahu ini apa, mendesaknya apa, misalnya, oh ternyata bangun JLBB itu mendesak, semendesak apa? Kita juga belum mendapatkan penjelasan kajian itu, atau mungkin kami yang terbatas mendapatkannya. Ya, dan pro kontra yang terjadi di masyarakat tentunya akan menjadi aspirasi tersendiri bagi rekan-rekan di DPRD Kota Surabaya begitu, untuk memberikan solusi terbaik gitu, memberikan masukan terbaik untuk pemerintah Kota Surabaya. Tapi sejauh ini masukan-masukan yang masuk ke teman-teman Komisi A DPRD Kota Surabaya seperti apa terkait dengan isu atau wacana yang timbul ini, Pak Cahyo? Iya, kalau masukan belum ya dari warga itu, karena beberapa warga itu mempertanyakan, Mas itu benar tak pemerintah kota mau berhutang? Ya saya jawab, kalau dengar-dengar benar, cuman secara resmi gitu ya belum masuk ke DPRD Surabaya. Jadi kami juga belum bisa menyikapi secara resmi. Saya sampaikan ke warga begitu. Kami akan bisa menyikapi secara resmi dan akan kami sampaikan kepada jenengan gitu ya. Kebetulan warga yang bertanya apabila dokumen itu sudah masuk. Nah, kemudian ada pesan iya Mas, kalau bisa, kalau memang mau berhutang, minta tolong jangan sampai mengganggu kesejahteraan warga Surabaya. Dan kalau bisa, kalau memang mau berutang itu punya outcome ya untuk peningkatan kesejahteraan warga Surabaya, atau peningkatan, kalau bahasa saya peningkatan PAD Surabaya. Karena PAD-nya itu nanti yang juga akan bayar hutang dan interest rate-nya. Iya.
Dan tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Cahyo begitu. Sebenarnya ini pun dokumen juga belum masuk secara resmi sehingga mengukur mendesak atau tidaknya juga masih belum tahu. Belum bisa gitu. Setuju atau tidaknya juga masih apalagi belum tahu. Setuju dan tidak gitu ya. Apalagi Betul, itu. Pak Cahyo. Tapi kalau dilihat kemarin kan ini terkait dengan makan bergizi gratis, katanya kan 1 triliunnya yang rencananya dari APBD ditanggung full dari APBN. Ya. Berarti kan ada spare begitu. Apakah perlu atau tidak? Nanti kita akan bahas Pak Cahyo. Jangan kemana-mana, Sobat Lentera, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan. Pak Cahyo, kita lanjutkan kembali perbincangan kita yang sempat terjeda tadi. Makanan bergizi gratis, program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang awalnya mungkin akan dianggarkan dari APBD Kota Surabaya 1,1 triliun kalau tidak salah. Ini rencananya akan full ditanggung oleh APBN. Nah, sebenarnya dengan kondisi seperti ini sendiri, berarti kan masih ada ruang di dalam APBD begitu. Masih perlukah hutang, Pak? Ya, jadi begini Mas, ketika
MBG itu kebijakannya turun dari pemerintah pusat kan waktu itu masih belum jelasnya. Ini paruan sama APBN, APBD-nya atau murni APBN atau murni APBD. Dan sekarang sudah jelas ya, murni APBD. Tentunya ini murni APBN. Tentunya ini juga akan jadi perkiraan-perkiraan kita ya sekali lagi. Ketika ini nanti MBG se-Indonesia Raya itu kemudian menjadi beban APBN, gitu ya. Sedangkan kita ketahui bersama postur APBD kita itu terdiri dari PAD dan dana transfer dari pusat. Nah, kami khawatirnya sekali lagi atas kekurangan pengetahuan kami khawatirnya karena ini MBG ini sudah menjadi beban APBN, khawatirnya dana transfer yang kemudian itu biasanya disampaikan ke pemerintah Kota Surabaya sekian itu juga akan berkurang. Paham maksud saya? Iya. Paham ya? Karena tadi MBG itu jadi beban APBN, nah nanti negara bisa jadi pemerintah pusat bisa jadi ya. Saya juga kurang tahu, kurang paham. Dana transfer yang ke pemerintah Kota Surabaya itu bisa jadi dikurangi, bisa jadi karena ada beban tambahan di APBN, gitu ya. Jadi itu, kalaupun ada kelonggaran-kelonggaran seperti itu, jangan kemudian itu kita simpulkan bisa dipakai kelonggaran itu. Gitu. Sekali lagi kita tunggu jelasnya, karena itu punya dampak seperti itu, Mas. Ketika itu jadi beban APBN, nah sedangkan APBD kita yang 12T itu terdiri dari PAD tambah dana transfer dari pemerintah pusat. Kok moro-moro ndang dikurangi dana transfer dari pemerintah pusat. Jadi kan sama aja ya gitu ya. Sama aja kalau begitu hitungannya. Pak Cahyo, Komisi A kan juga menyoroti pentingnya transparansi begitu ya dalam pengelolaan keuangan daerah begitu. Nah, kalau dari Komisi A sendiri bagaimana memastikan bahwa proses pinjaman ini bisa dilakukan secara nantinya ya, kalau memang disetujui secara transparan, secara akuntabel, sehingga masyarakat Surabaya juga bisa mengetahui, bisa memahami ini uang larinya akan kemana, begitu Pak Cahyo? Ya, transparansi itu tentunya kami akan meminta Pemkot Surabaya untuk menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang detail terkait penggunaan dana pinjaman. Jadi kita akan minta Pemkot menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang detail terkait penggunaan dana pinjaman. Kami juga akan dorong publikasi informasi tersebut melalui platform-platform yang mudah untuk diakses masyarakat. Selain itu kami akan mengadakan rapat dengar pendapat dan forum-forum konsultasi publik ya apabila perlu gitu ya untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang komprehensif dan dapat memberikan masukan secara langsung. Kami juga akan melakukan kajian mendalam terhadap rencana pinjaman ini dengan mempertimbangkan urgensi kebutuhan, kemampuan fiskal daerah, dan manfaat yang diperoleh masyarakat. Gitu ya. Sebagai fungsi pengawasan, kami akan menuntut transparansi Pemkot Surabaya melalui beberapa mekanisme. Yang pertama tadi, publikasi dokumen pinjaman. Yang kedua, audit berkala oleh Inspektorat dan BPK. Kemudian juga mungkin kami akan mengusulkan pembentukan tim pengawas untuk mengawasi proses proyek yang didanai oleh pinjaman. Nah, transparansi ini sejalan dengan prinsip tata kelola keuangan daerah yang diatur dalam Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Dan terkait dengan aspirasi masyarakat sendiri, nantinya bagaimana Komisi A bisa menampung dan juga mempertimbangkan masukan dari masyarakat, Pak Cahyo? Dan apakah nantinya akan ada mekanisme khusus untuk melibatkan aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ke depan? Ya, jadi untuk itu kami berencana, gitu ya, sekali lagi kalau nanti sudah resmi, kami akan berencana mengusulkan, merekomendasikan, membuka kanal-kanal komunikasi bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan pendapatnya, seperti melalui surat resmi, email, kemudian platform digital ataupun media sosial. Kami juga mungkin gitu ya, kalau diperlukan ada dorongan-dorongan untuk mengadakan forum-forum diskusi atau FGD dan konsultasi publik sesuai dengan kepakarannya di berbagai wilayah Surabaya untuk menjaring aspirasi secara langsung. Nah, tiap masukan yang diterima akan kami bahas dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Berarti kurang lebih bisa sedikit disimpulkan saat ini belum ada proposal resmi masuk begitu ya, dan
belum bisa disimpulkan apakah nantinya akan mendesak atau tidak. Nah, Ya. menanggapi pro kontra ini Pak Cahyo, mungkin ada yang mau disampaikan untuk Pemkot Surabaya dalam wacana untuk berhutang 5,6 triliun ini Pak Cahyo. Ya, ya, jadi jika pinjaman, ya ini sekali lagi jika pinjaman itu sebesar 5,6 triliun dengan tenor hanya 5 tahun, maka menurut perhitungan saya ini bisa jadi membebani APBD dan punya resiko untuk kemudian mengurangi layanan publik apabila tidak dihitung dengan matang. Ya, namun jika Pemkot bisa misalnya mengurangi jumlah pinjamannya atau memilih proyek yang bisa meningkatkan PAD atau kemudian juga mengambil langkah menegosiasikan mencari bunga yang lebih rendah, maka pinjaman bisa dipertimbangkan dengan risiko yang lebih terkendali. Seharusnya juga jika proyek itu dibiayai dengan PAD, benar-benar dengan PAD, pinjaman masih bisa dapat dipertimbangkan dengan pengurangan jumlah dan negosiasi suku bunga. Nah, rekomendasinya yang pertama, monggo Pemkot dikaji dulu, ditinjau ulang apakah itu urgensinya, kemudian jumlah pinjamannya, dan prioritas-prioritas proyeknya, apakah kemudian punya outcome langsung kepada pendapatan asli daerah. Yang kedua, pastikan skema pembiayaan tidak mengorbankan belanja wajib, yaitu pendidikan, kesehatan, sosial. Kemudian siapkan strategi mitigasi resiko, ya. Siapkan strategi mitigasi resiko jika ada kemudian PAD yang tidak sesuai target, ya, tidak sesuai dengan proyeksi. Nah, itu yang beberapa masukan saya, dan tentu saja sekali lagi masukan saya yang saya ulangi, monggo segera pemerintah Kota Surabaya menyampaikan usulan rencana hutangnya kepada DPRD Surabaya agar kemudian bisa kita kaji bersama, kita analisis bersama, dan kita putuskan bersama. Ya, tentu kita berharap bahwa kalaupun nanti ini jadi direalisasikan, tentunya ini menjadi pembiayaan dengan skala prioritas yang sudah disetujui bersama, dan juga rekomendasi-rekomendasi dari teman-teman Komisi A DPRD Kota Surabaya bisa digunakan sebaik-baiknya, begitu Pak Cahyo ya? Untuk kesejahteraan dan hajat hidup warga Surabaya. Betul, untuk kesejahteraan dan hajat hidup masyarakat Kota Surabaya. Pak Cahyo Siswautomo, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, terima kasih atas waktunya. Dan terima kasih juga untuk Sobat Lentera yang sudah menyaksikan Suara Rakyat, Suara Perubahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Riki Kurniawan, pamit undur diri. Sampai jumpa.